Di penghujung tahun 1991, dunia menyaksikan peristiwa yang mengubah sejarah selamanya. Uni Soviet, kekuatan raksasa yang pernah menandingi Amerika Serikat dalam Perang Dingin, tiba-tiba runtuh dan terpecah menjadi 15 negara merdeka. Bagaimana mungkin negara sebesar Uni Soviet dengan kekuatan militer yang luar biasa dan ideologi komunis yang kuat bisa hancur begitu saja? Apakah ini hasil dari konspirasi besar atau justru kesalahan internal yang tak bisa diperbaiki? Sahabatku semua, hari ini Universitas Kreatif akan mengulas tentang pecahnya Uni Soviet. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Yang pertama, fondasi yang rapuh, masalah ekonomi dan politik. Dari luar, Uni Soviet terlihat sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, di balik layar, perekonomian negara ini semakin goyah. Model ekonomi terpusat yang diterapkan oleh pemerintah Soviet tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kelangkaan barang kebutuhan pokok, antrian panjang untuk membeli roti, dan inflasi yang tak terkendali mulai merusak stabilitas negara. Di sisi politik, sistem otoriter yang menekan kebebasan berbicara semakin membuat rakyat Soviet muak. Ketidakpuasan ini menjadi bara dalam sekam yang siap meledak kapan saja. Yang kedua, reformasi Gorbachev, harapan yang berbalik bencana. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Soviet. Ia menyadari bahwa Uni Soviet sedang menuju kehancuran jika tidak segera melakukan perubahan. Maka ia memperkenalkan dua kebijakan besar, Glasnost atau keterbukaan, dan Perestroika atau restrukturisasi ekonomi. Namun kebijakan ini malah mempercepat kehancuran Uni Soviet. Glasnost membuka ruang bagi kritik terhadap pemerintah yang selama ini diredam. Sementara itu, Perestroika yang dimaksudkan untuk menyelamatkan ekonomi justru membuat perekonomian semakin tidak stabil. Yang ketiga, bangkitnya nasionalisme di Republik Soviet. Uni Soviet bukanlah negara tunggal, melainkan kumpulan dari berbagai republik dengan budaya dan identitas yang berbeda. Ketika pemerintah pusat mulai melemah, gerakan nasionalis di berbagai wilayah mulai tumbuh subur. Negara-negara seperti Lituania, Latvia, dan Estonia mulai menuntut kemerdekaan. Protes besar terjadi di berbagai kota, dan pemerintah Soviet semakin kesulitan mengendalikan situasi. Yang keempat, kudeta 1991, upaya terakhir menyelamatkan Uni Soviet. Pada Agustus 1991, sekelompok pejabat garis keras Soviet melakukan kudeta terhadap Gorbachev, yang mereka anggap terlalu lemah dalam mempertahankan Uni Soviet. Namun kudeta ini gagal total. Presiden Rusia, Boris Yeltsin, tampil sebagai pemimpin oposisi terhadap kudeta ini. Dengan berdiri di atas tank dan berpidato di depan ribuan orang, ia berhasil menggagalkan kudeta dan semakin memperkuat posisinya. Yang kelima, peran Amerika Serikat dan Barat dalam keruntuhan Uni Soviet. Selain faktor internal, ada juga pengaruh eksternal yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Amerika Serikat dan negara-negara Barat secara aktif mendukung gerakan demokrasi di Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Perlombaan senjata dengan Amerika Serikat juga semakin membebani ekonomi Soviet. Uni Soviet mencoba menyaingi program Star Wars atau Strategic Defense Initiative yang diusulkan oleh Presiden Ronald Reagan, tetapi akhirnya kehabisan sumber daya. Yang keenam, deklarasi kemerdekaan negara-negara anggota. Pada tahun 1991, satu persatu Republik Soviet mulai mendeklarasikan kemerdekaan. Ukraina yang merupakan salah satu pilar utama Uni Soviet
menyatakan kemerdekaan melalui referendum dengan dukungan mayoritas rakyatnya. Dengan semakin banyaknya negara yang keluar dari Uni Soviet, semakin jelas bahwa era Soviet sudah berakhir. Yang ketujuh, pembubaran resmi Uni Soviet. Pada 25 Desember 1991, Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Malam itu juga, bendera merah Uni Soviet diturunkan dari Kremlin dan digantikan dengan bendera Rusia. Dengan ini, Uni Soviet secara resmi telah bubar. Dunia menyaksikan akhir dari sebuah era. Uni Soviet yang pernah menjadi raksasa dunia, kini tinggal kenangan. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan demokrasi. Namun bagi yang lain, ini adalah bencana geopolitik terbesar abad ke-21. Sahabatku semua, runtuhnya Uni Soviet adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah modern. Dari ekonomi yang runtuh, gerakan nasionalisme, hingga kudeta gagal. Semuanya menjadi faktor yang membawa negara adidaya ini ke titik kehancuran. Tetapi pertanyaannya, apakah kejatuhan Uni Soviet benar-benar sebuah kebebasan bagi rakyatnya, atau justru awal dari ketidakstabilan yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya di Universitas Kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.